Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti dan mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, kita sudah meninggalkan Ramadan, meninggalkan Idul Fitr 49 hari. Tapi sayangnya di jalanan, entah mungkin di sebagian rumah sakit di Jakarta, masih terpampang ucapan selamat Ramadan atau selamat Idul Fitr. Kenapa itu terjadi? Apakah kita yang lalai? Atau kita yang dilalaikan? Kita sekarang tanggal 19 Dzulqa'dah. 11 hari lagi kita akan masuk ke salah satu momentum yang sangat mahal sekali. Sangat indah sekali. Di berbagai tempat kita melihat iklan-iklan, sponsor-sponsor, sesuatu yang ditawarkan kepada umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, riwayat Al-Imam Bukhari dan perawi-perawi hadis yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah Jalla Jalaluh daripada beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ada banyak amalan di situ. Ada banyak kegiatan yang seharusnya seorang muslim melakukannya. Tapi iklan, sponsor, peringatan, ajakan, sepertinya kok sepi. Nggak ada sepanjang masa ini. Di 355 hari. Itu tidak ada hari yang lebih Allah cintai, yang lebih baik beramal soleh di dalamnya daripada beramal soleh sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Nggak ada. Sampai para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berperang, yang berpotensi menyebabkan seorang itu terluka, pulang cacat, atau bahkan dia tewas. Berpotensi dia ditawan oleh musuh, disiksa sama musuh. Itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Qala walal jihad fi sabilillah. Enggak. Jihad pun enggak dapat menandingi. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu kondisi di mana seorang keluar berjihad di jalan Allah. Dia bawa jiwa raga, dia bawa hartanya. Dia tewas. Gak ada yang kembali ke rumahnya. Itu yang tidak tertanding. Tapi sayangnya banyak di antara kita
biasa-biasa saja. Faktor biasa-biasa itu karena memang ketidaktahuan, kelengahan, kelalaian, kesibukan. Berarti kita perlu mengingatkan kembali. Bagaimana produk-produk yang dibuat oleh pabrik-pabrik ini terus ditawarkan ya. Rokok contohnya. Pernah melihat rokok berhenti ditawarkan. Padahal secara pesan yang disampaikan, rokok itu membunuhmu, jangan dirokok. Tapi terus diiklankan. Sehingga orang jatuh menjadi merokok. Padahal dikasih tahu rokok itu berbahaya, rokok itu dapat membunuhmu, rokok itu seperti ini, seperti itu. Tapi karena terus diiklankan, orang jadi merokok. Padahal udah dikasih tahu jangan dirokok. Tapi diiklankan. Maka anak ingin semuanya turut dalam mengiklankan 10 awal Dzulhijjah ini. Gak ada loh jemaah. Gak ada. Di 10 awal Dzulhijjah ini semua amalan terkumpul. Mungkin kita masih ingat dengan 10 akhir Ramadan yang katanya ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Tapi ketahuilah, semua amalan di 10 akhir Ramadan itu bisa diamalkan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah gak bisa dikerjakan di 10 akhir Ramadan. Di 10 awal Dzulhijjah ada haji. Ada wukuf di Arafah yang gak bisa dikerjakan di 10 akhir Ramadan. Ada menyembelih kurban yang gak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Taib ahibati fillah, itu sebagai muqaddimah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang membantu dan menasihati orang sakit. Ini tema bukan hanya untuk para tenaga medis. Ini tema buat kita semua. Yang sakit di rumah sakit, siapa sebenarnya yang mendampingi? Siapa sebenarnya yang membantu mereka? Keluarga mereka. Bayangan ana, orang kalau opnam itu akan dijagain sama seorang perawat ya, yang mendampingi. Itu bayangan ana. Ternyata enggak. Yang 24 mendampingi itu keluarganya. Jadi tema ini bukan hanya untuk perawat, untuk dokter, tapi untuk setiap muslim yang punya orang sakit di rumahnya. Apalagi untuk dokter, untuk tim medis yang memang tiap hari berinteraksi dengan orang sakit. Terkadang jenuh, capek. Dulu ya, waktu anak kuliah di Madinah, ya 20 tahun yang lalu kira-kira. Ana membaca potongan di koran. Koran bahasa Arab ya. Ana baca, menarik sekali judulnya. Kira-kira judulnya itu malaikat rahmat berubah menjadi malaikat azab. Ana jadi apa ini ya? Seperti ini. Oh ternyata itu kata kiasan untuk para dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Dulu mereka adalah malaikat rahmat katanya. Yang selalu ingin memberikan kasih sayang kepada para pasien ya. Yang ingin selalu berbagi dengan mereka. Tapi berubah menjadi malaikat azab. Orang jadi takut sama dokter ya. Ya kadangkala ada oknum mungkin dari dokter yang tidak menjalankan kode etik seorang dokter. Ada para perawat yang tidak menjalankan kode etik sebagai perawat ya. Yang kasar, yang marah-marah, yang ada memanfaatkan pasien. Itu dulu. Sekarang nggak tahu. Itu koran 20 tahun yang lalu. Sekarang apakah para tim medis seperti itu? Kalau bicara oknum, mas tetap adalah oknum yang seperti itu. Semoga menjadi lebih baik. Maka anak ingin
mengajak semuanya untuk sedikit berhenti kerja. Ya, sekarang nih pas kajian. Fokus sedikit untuk menyimak sebenarnya apa sih keutamaan menjadi seorang perawat, ya. Keutamaan seorang yang mendampingi orang sakit. Yang terkadang anak itu jadi jenuh mendampingi orang tuanya yang sakit, yang mungkin berpuluh-puluh tahun. Seorang suami capek merawat istrinya, istri capek merawat suaminya. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba, kita semua hamba, itu dinilai dengan baiknya amalannya, bukan dengan panjang umurnya. Dengan baiknya ketaatan dia, banyaknya kebaikan yang dia kerjakan, bukan dengan banyaknya harta dia. Dan umat Islam ini umurnya gak panjang. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Bayangin, itu dakwahnya doang. Berapa umurnya? Sedangkan umat Islam, ya umat manusia di masa sekarang antara 6 sampai 70. 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Tapi Allah sediakan buat kita musim-musim kebaikan. Allah sediakan buat kita kalau nggak musim kebaikan, Allah jadikan amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan. Apalagi tadi tuh di 10 awal Dzulhijjah. Ini seharusnya memotivasi kita untuk berlomba-lomba. Orang kalau dikasih tahu waktumu nggak lama loh. Pernah ngelihat ya, ada acara di televisi kadangkala acara kompetisi ya, ada lomba masukin bola umpamanya sebanyak-banyaknya. Waktunya ditetapkan dengan hitungan turun ya. Apa istilah mereka? Kondon apa ya? Turun. Memain 60 detik. Waktumu cuma 60 detik. Waktumu 60 detik. Mulai. Dia masukin bola. Dia ingin banyak bola yang dia masukkan. Mungkinkah dalam waktu yang seperti itu dia duduk-duduk aja? Temannya pada berlomba-lomba memasukkan. Enggak jemaah. Yang ada mereka akan kerja keras. Kenapa? Waktu kita dikit. Kita perlu poin yang banyak. Ya, ini butuh orang yang punya ambisi yang dalam. Punya cita-cita yang tinggi. Punya visi dan misi yang menembus dunia ini. Kalau cuma ambisinya perutnya, ya berapa piring antum bisa masukkan makanan ke perut? Nggak banyak. Kalau ambisi hanya yang di bawah perutnya, berapa lama engkau tinggal di tempat ini? Nggak lama. Kita lihat orang-orang yang udah 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada yang lewat ya. Udah tua renta. Tapi terkadang ambisinya masih saja duniawi. Kita akan baca firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Allahu Akbar jemaah. Jadi sesuai dengan kadar keimanan hamba, dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang beriman dengan gaji yang akan dia dapatkan, bonus yang akan dia terari, dia akan berlomba-lomba mendapatkan. Yang beriman dengan akhirat, yang beriman dengan adanya surga dan neraka, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah perintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cantik, untuk menjadi yang paling tampan, untuk menjadi yang paling kaya, untuk menjadi yang paling pinter. Bukan. Menjadi yang paling baik. Ahibati fillah, di antara amalan yang paling dicintai Allah, yang paling tinggi kedudukannya, adalah berbuat baik kepada yang lemah, apalagi sakit. Berbuat baik kepada, kita sering dengar kalimat du'afa, kepada orang-orang yang lemah dan kepada orang-orang yang sakit. Mengurusi urusan mereka, membantu mereka, menolong mereka. Nih, kalau bicara engkau sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, di antara amalan yang paling baik membantu orang yang lemah, menolong orang yang sakit. Maka jangan engkau jadikan beban. Engkau sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ini kadang-kala kalau sedang nolong orang, kita berpikir kita berbuat baik sama orang itu. Kita bersedekah, membantu orang dengan harta kita. Kita berpikir kita sedang menolong orang itu. Engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah Jalla Jalaluh, apabila kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Agar engkau sadar bahwa engkau sedang menolong dirimu. Jangan sampai engkau berpikir itu beban. Aduh, capek, lelah, ini itu. Seorang yang masih berpikir kerja, ya, dia akan merasa kapan waktunya pulang ya. Aduh, ini pasien kok nggak sembuh-sembuh sih. Ini pasien kok sangat, ya apa istilahnya, sangat mengganggu mereka. Mereka sukanya pasien-pasien yang tenang. Semuanya kepinginnya seperti itu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lainnya. Apa tugasnya saudara?
la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Janganlah dia mendolimin saudaranya. Jangan pula menyerahkan saudaranya kepada musuh, tidak menolong dan membantunya. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang mengurusin urusan saudaranya, maka Allah akan ngurusin urusan dia. Nih, kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, sejatinya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu. Engkau ngurusin orang yang sakit, sejatinya engkau sedang ngurusin dirimu. Allah akan ngurusin urusan dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari diri seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan bagi dia. Kalau dia menghilangkan satu kesusahan, Allah akan hilangkan satu kesusahan buat dia dari kesusahan hari kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Gimana posisi seorang dokter yang ngurusin orang yang sakit? Ketika dia niatkan membantu, ketika dia niatkan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, bukan berebut pasien untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Engkau dapat gaji, dapat gaji. Tinggal bagaimana engkau mengikhlaskan niatmu. Dan mengurusi urusan itu bukan karena uangnya, tapi karena berharap Allah Azza wa Jalla akan membantu di dunia dan di akhirat. Kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa yang menghilangkan kesusahan buat orang yang beriman dari kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan bagi dia kesusahan dari kesusahan hari kiamat, dari kesulitan hari kiamat. Di dunia kalau kita sulit, susah, bisa minta bantuan orang lain. Di akhirat engkau meminta pertolongan siapa? Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Kesulitan dia nggak bisa bayar utang. Kesulitan dia nggak bisa bayar rumah sakit. Kesulitan dia nggak bisa nebus obat. Ada banyak kesulitan. Kesulitan dia nggak bisa nyewa ambulan. Nggak bisa naik mobil menuju ke rumah sakit. Dia nggak punya uang. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Urusannya di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang selalu menghadapi kesulitan, tolong engkau berikan kemudahan kepada orang. Kadang-kala kita orangnya memang sulit kita diajak untuk negosiasi. Maka ini penting. Engkau lihat pasienmu susah, ya udah nantilah mudah urusannya. Nanti kita carikan donatur, yang penting dia masuk dulu. Oh, dia nggak punya BPJS, dia nggak punya ini itu, dia sakit. Maka bagi teman-teman yang berada di rumah sakit, mungkin urusan mereka berbeda-beda. Ada yang langsung berinteraksi dengan perawat, ada yang urusannya administrasi. Ada orang yang mungkin, subhanallah jamaah, kadangkala dia, mana fotokopi KTP-nya? Oh, nggak ada kata dia. Oh, sana nggak bisa. Apa nggak bisa engkau foto dulu? Iya sudah, nggak apa-apa sini. Ana foto. Nanti antum yang fotokopi. Oh, enak banget, Ustaz. Engkau sedang berbuat baik kepada dirimu. Engkau menolong orang lain, sedang berbuat baik kepada dirimu. Engkau memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan. Ada sebuah
Pernyataan yang ana rasa pernyataan itu familiar dengan sebagian kita. Bunyi pernyataan itu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Urusan-urusan administrasi, birokrasi kadang-kala ruwet. Yang ingin dimudahkan urusannya. Mudahkan urusan orang. Nabi SAW mengatakan, berdoa beliau, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang mengurusi sebuah urusan, yang menjabat sebuah jabatan, kemudian dia mempersulit umatku, persulit buat dia hidupnya. Nabi mendoakan itu. Dan barang siapa waman waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bih. Kemudian dia berlemah lembut ya kepada orang-orang yang diurusin, maka berlemah lembutlah sama dia. Ini jamaah. Maka bantu orang. Bukan dimanfaatkan itu orang sakit. Dibantu, ditolong. Ana pernah bawa mertua ke sebuah rumah sakit di Jember. Kita bawa malam hari ya ke IGD. Sudah ditaruh. Ini pada ngobrol, sebagian main handphone. Ini jadi bingung ya. Kok kayak gini? Akhirnya pihak keluarga marah, diambil itu. Dibawa ke rumah sakit yang lain. Itu pengalaman. Ada banyak pengalaman yang mungkin tidak direkam. Tapi disimpan di hati. Dan dicatat dalam catatan malaikat Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, yang memberikan kemudahan buat orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan. Dunia akhirat. Ketika hisab akan dimudahkan. Ketika melewatin sirat akan dimudahkan. Kenapa? Karena orang ini suka memudahkan orang di dunia. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya. Masya Allah ya, di rumah sakit. Ana lihat nggak boleh menfoto. Iya, ada orang sakit. Kenapa difoto pasiennya? Jangan. Yang jadi masalah kadang-kala yang menyebarkan fotonya itu oknum dari tim medis. Oknum. Ada. Tutupin aib saudaramu. Bukan disebarluaskan. Dan ini juga penting buat teman-teman yang suka menyebarkan aib seseorang. Fulana berbuat dosa. Mungkin dia berzina. Kemudian dia sibuk menyebarkan kemana-mana. Tugasmu menutupin. Oh enggak Ustaz, ini biar viral supaya dihukum. Laporkan. Bukan menyebarkan aib seseorang. Aib itu ditutupin. Engkau kok gak nutupin aib saudaramu. Mencari-cari kesalahan saudaramu. Kayaknya orang yang tidak punya dosa dirimu. Allah akan bongkar dosa-dosa. Wallah fi aunil abdi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba. Maka al abdu fi auni akhi. Selama hamba ini menolong saudaranya. Allah akan selalu menolongmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang suka menolong orang lain. Ini para dokter, tim medis, ya Masya Allah jamaah. Dan yang mendampingi keluarga yang sakit, ya Allah akan nolong engkau. Apabila engkau nolong orang lain. Ahibati fillah, yang mendampingi orang sakit, yang merawat orang sakit, yang memperhatikan orang sakit, maka dengan itu dia telah berbuat baik kepada orang yang sakit ini. Dan Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi menolong orang sakit itu termasuk sedekah. Sedekah.
Makanya jangan terbebani. Engkau sedang bersedekah. Loh kok bisa Ustaz? Nabi SAW mengatakan ketika beliau menyebutkan sedekah dalam agama kita ini bukan sebatas berbagi harta, berbagi duit. Beliau mengatakan SAW, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan engkau membantu seseorang untuk naik di kudanya, di ontanya. Au tarfa' lahu 'alaiha mata'ahu, atau membantu dia membawakan barangnya. Kalau dulu orang naik onta ya, dia nggak mungkin bawa barang dulu. Naik kuda, dia naik dulu baru barangnya itu dibawakan, diangkatkan sama orang. Engkau membantu orang itu naik ke ontanya, ke kendaraannya. Lalu engkau membawakan barangnya ke atas. Sedekah. Itu sedekah. Kita lihat di rumah sakit. Rumah sakit tempat Allah berbuat baik. Dari yang tukang cleaning service. Yang penting niatnya nih. Bagaimana dia membuat pasien itu nyaman. Dia bersihkan. Bagaimana yang ngantar makanan. Ngantar nih. Kalau tadi katakan mengangkat makanan, mengangkat barangnya orang itu sedekah. Engkau ngantar makanan. Senyum sama pasien yang di situ, yang jaga di situ. Sedekah. Dokter yang visit. Yang hanya menanyakan gimana kabarnya ini dan itu, melihat engkau berbuat baik sama dia. Perawat yang selalu mendampingi. Yang kalau di bel ya datang, di bel datang. Kadang-kadang dia jenuh, capek ini, aduh pasien ini ya. Terus-terusan pegang bel. Dia datang. Sedekah. Cuma kan kadang-kadang perasaan itu nggak ada. Yang ada engkau capek dan lelah. Ahibati fillah. Kadangkala pasien itu perlu dinaikkan kursi roda. Perlu didudukkan di kursi. Perlu dinaikkan ke ranjang. Ada banyak keterbatasan pasien yang sakit. Perlu dibantu ke kamar mandi. Allahu Akbar. Perlu pispot kadangkala. Rasul SAW pernah kedatangan seseorang. Ini dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang ini berkata, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai Allah? Dalam riwayat lain, khairun nas, siapa orang yang paling baik? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Manfaat buat orang lain. Seorang dokter, seorang perawat, seorang pendamping orang yang sakit. Engkau bisa menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dengan menjadi orang paling bermanfaat. Kadangkala anak 5, 10. Yang merawat orang tuanya yang sakit 1. Dia insya Allah dapat menjadi yang terbaik. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai Allah yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Bikin dia gembira. Jangan bikin dia takut, khawatir, cemas. Kadangkala kita ini bikin orang susah. Ini orang sakit. Katakan, aduh gak mungkin sembuh, gak mungkin sembuh. Mau dibawa kemana? Bukankah yang menyembuhkan Allah? Ketika orang sakit, kakinya patah umpamanya, waduh kok parah banget ini, parah. Apa gak bisa engkau katakan, waduh alhamdulillah engkau, ada yang lebih parah dari engkau.
Nggak bisa mengatakan itu. Bisa. Ada yang lebih parah. Penyakitnya berbahaya. Ini penyakit sangat berbahaya sekali. Ada yang lebih bahaya dari ini. Penyakit ini ya perlu perhatian khusus. Tapi insya Allah aman. Allah Maha Kuasa. Ini yang perlu dilakukan. Mentransfer kegembiraan kepada orang lain. Atau takshif anhu kurbah. Atau engkau menyingkap kesukaran dia. Kesulitan dia. Disingkap. Atau taqdi anhu dainan. Atau engkau lunasi utang dia. Bayarin. Atau tatrud anhu ju'an. Atau engkau mengusir kelapar dari dia. Bawain makanan, kasih makanan. Ini amalan yang mulia. Tentunya setelah beriman ya. Kepada Allah dan hari akhir. Lalu beliau mengatakan. Wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin. Aku berjalan sama seorang saudara. Ngurusin urusan dia. Tadi ada yang butuh ke dokter. Dibantuin berangkat ke dokter. Butuh ke rumah sakit. Diantar ke rumah sakit. Ada yang mungkin ada urusan administrasi yang harus diselesaikan. Didampingin. Nabi SAW mengatakan aku berjalan bersama saudaraku ngurusin urusan dia. Ahabbu ilayya. Itu lebih aku cintai. Min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Daripada aku iktikaf di masjid Nabawi 1 bulan. Subhanallah. Hadis rawahu Tabrani. Jadi bantu orang, ngurusin urusan orang. Nolong dia, dampingin dia. Itu amalan yang mulia. Tapi sekarang kan pendampingan itu untuk fulus. Cara pengacara umpamanya atau apalah yang dampingin urusannya orang. Fulus mereka. Tapi orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Didampingin itu orang yang sakit. Sampai sembuh. Ketika putri Nabi Muhammad SAW sakit. Ummu Kulthum insyaAllah. Atau Ruqayyah. Istrinya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu Nabi mau berangkat perang. Perang Badar. Ini perang penentuan pada waktu itu. Uthman mau ikut berangkat. Istrinya sakit. Uthman mau ikut berangkat perang. Yang kita tahu jihad pahalanya Allahu Akbar. Pahala jihad itu gak ada yang menandingi. Ini Uthman mau berangkat jihad sama Nabi SAW disuruh ngerawat istrinya yang sakit. Akhirnya gak ikut perang. Apa kata Nabi SAW? Inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Engkau sesungguhnya bagimu saham buat yang ikut perang Badar. Engkau dapat pahalanya, dapat sahamnya, yakni dapat harta rampasan perang. Subhanallah. Karena dia mau ikut perang. Tapi disuruh merawat istri yang sakit. Ini menunjukkan bahwasanya merawat, membantu, menolong orang lain. Itu benar-benar sebuah amalan yang agung sekali. Maka bersabarlah engkau. Allah akan berikan pahala yang tak terhitung. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 10? Coba kita baca. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang telah berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
tanpa batas ya, mendampingi orang sakit yang banyak permintaan, perlu kesabaran. Apalagi orang sakit yang memang sudah tidak bisa melakukan semua hajatnya sendiri. Ketika dia pakai kateter mungkin, lumpuh, berat sekali. Tapi hitungan detik engkau bersama dia, dicatat. Hitungan menit engkau mendampingi dia, dicatat sama malaikat. Kelelahanmu tidak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kemudian bagi orang yang mendampingi atau merawat orang sakit ya, itu juga perlu kasih sayang. Kau harus jadi orang penyayang. Dan Nabi SAW mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi itu akan dikasihi sama Allah. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi ini, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Ahibati fillah, Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Qadha al-Hawaij meriwayatkan dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Hasan mengatakan, la an aqdiya li muslimin hajatan ahabbu ilayya min an usalliya alfa rak'ah. Dia mengatakan, aku membantu urusan saudaraku, menyelesaikan urusan saudaraku yang muslim, itu lebih aku cintai daripada aku sholat sebanyak 1000 rakaat. Ahibati fillah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan banyak dulu dari kalangan salafus saleh ketika mereka dalam perjalanan bersama kawan-kawannya, dia itu membuat syarat. Aku mau ikut rombongan kalian, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Aku yang menjadi pembantu. Aku yang menjadi pelayan. Kenapa dia lakukan itu? Fulus? Bukan. Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang diinginkan. Di antara mereka Amir ibn Abdi Qais disebutkan. Amr ibn Utbah bin Farqad. Padahal dua orang ini orang yang ahli ibadah. Jadi bagaimana dia hablum minallahnya baik. Dan ketika ada kesempatan dia bisa berkhidmat kepada orang. Dia lakukan itu. Sampai dia bikin syarat. Ibrahim ibn Adham. Juga kalau dia dalam perjalanan bersama kawan-kawannya. Dia membuat syarat. Aku mau. Yang penting aku jadi pelayan kalian. Dan aku yang tukang adzannya. Dan disebutkan oleh Ibn Rajab, salah seorang yang dikenal soleh. Dia mendampingi kawan-kawannya dalam perjalanan jihad. Ini berangkat mau jihad. Butuh waktu panjang untuk sampai ke tempat jihad itu. Dan juga perjalanan yang lain, mungkin perjalanan umroh, perjalanan haji, atau perjalanan dagang pun. Dia membuat syarat, aku yang berkhidmat. Aku yang memberikan pelayanan. Dia kalau ngelihat ada salah satu orang yang mencuci, langsung dikatakan, ini termasuk dalam syaratku loh. Aku yang nyuci bajumu, cuci bajunya. Kalau ngelihat orang yang sedang mencuci rambutnya, orang dulu rambutnya panjang-panjang, yang laki-laki pun panjang rambutnya. Dia mengatakan, ini termasuk syaratku ya. Dia bantu, dia sampui rambutnya orang ini. Ketika orang ini mati jamaah, ditemukan tertulis di tangannya, tulisan min ahlil jannah. Dilihat mana mungkin. Ternyata tulisan itu di dalam. Antara kulit sama daging. Wallahu a'lam tentang kisah ini. Tapi diceritakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ini menunjukkan keutamaan berkhidmat kepada orang lain. Maka tolong manfaatkan keberadaanmu di rumah sakit. Engkau menjadi apapun. Atau keberadaanmu di rumah mendampingi orang yang sakit. Orang kadang mendampingi ketika opnam di rumah, mendampingi di rumah. Ada yang memang jadi pendamping orang yang sakit sampai orang itu meninggal dunia. Atau yang mendampingi yang mati. Manfaatkan untuk mencari pahala. Menjadi yang terbaik. Kemudian yang terakhir. Nasihat.
Orang yang sakit itu bingung. Dia sudah berobat ke sana kemari. Kadangkala dia nggak tahu mau apa. Berikan nasihat kepada dia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan nasihat kepada dia untuk kuat menghadapi sakitnya, untuk tidak putus asa. Berikan nasihat kepada dia untuk sabar bahwa setiap rasa sakit yang dia rasakan adalah penghapusan dosa dan pengangkat derajat dia. Berikan nasihat kepada dia dengan cara tidak memanfaatkan dia dengan obat-obatan. Kadang-kala ada obat yang mahal, ada yang murah. Berikan yang sesuai dengan kemampuan dia. Dan jangan pelit untuk memberikan nasihat. Jangan nasihat hanya diukur sama uang. Konsultasi, kasih nasihat, dia nggak mampu, udah. Kau minta pahala, kau minta ganti di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu nggak sholat, kasih nasihat supaya dia sholat. Ketika dia waktunya dihabiskan untuk nonton game, nonton film, ya bagaimana kasih nasihat? Usahakan berzikir, memohon ampun kepada Allah, meminta kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kasiran. Guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala sungguh menyentuh dan menampar diri kita ya, dan mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ada sedikit catatan dari saya. Yang pertama itu berlomba menjadi yang paling baik. Yang kedua, berbuat baik kepada yang lemah atau sakit, mengurusi mereka. Yang ketiga, sehingga jika berbuat baik, maka kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kemudian barang siapa menghilangkan kesusahan orang lain, maka sesungguhnya Allah akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan kita. Itu sedikit kesimpulan dari kajian siang ini. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para jamaah bisa raise hand dari Ustadz Honi. Bapak Honi, dipersilakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan jamaah selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, ana izin bertanya Ustadz. Ketika kita awal hijrah itu, kita tuh selalu mudah untuk menangis dengan apa yang telah kita lakukan, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ana waktu itu pernah mencoba menerapkan yang pernah kajian Ustadz sampaikan, kalau kita coba untuk memberikan datang ke pasien untuk memberikan makanan atau memberikan sesuatu, kita sharing mengenai ketika dia sakit, kita harus sering mengingat Allah. Dan kadang-kadang berapa kali kita merasakan apa yang dia rasakan, tapi kadang kita juga tidak merasakan sesuatu yang mereka rasakan gitu Ustadz. Apakah ini termasuk dari amalan hati kita yang kurang bersih, atau memang pada hati kita ini dari hati kita ini yang mungkin ada amalan yang mungkin sombong atau ria atau ujub yang membuat kita tidak mudah menangis lagi. Terus untuk yang kedua Ustadz, kadang-kadang mungkin ya Ustadz ya, kita itu di pelayanan atau teman-teman di pelayanan tuh, kalau di Jakarta tambah sering tuh pasien itu untuk komplainnya tuh komplain yang tidak sesuai dengan faktanya tuh kadang-kadang Ustadz. Kadang-kadang mereka yang dikomplain itu, contoh ketika jam besuk kita informasikan kalau jam besuk itu tidak ada, terus dari mereka itu langsung komplain mungkin lewat Google ulasan, itu mereka dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya supaya hati kita itu tetap berpikir kalau kita itu kerja ibadah, dan kita di sini di rumah sakit itu, kalau mungkin Imam Syafi'i yang pernah bilang kalau ilmu kesehatan itu yang dipelajari setelah ilmu halal dan haram. Mungkin itu aja Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah.
Iman itu naik turun. Sebagaimana ada waktu-waktu kita sholat itu khusyuk sekali. Ada waktu-waktu kita merasakan indah ibadah itu jemaah. Tapi ada kondisi-kondisi hambar. Sholat berat sekali. Imam yang bacaannya gak panjang tapi jadi seakan-akan panjang sekali. Rukuknya imam yang biasa-biasa aja jadi buat kita kok panjang. Puasa sunnah yang terkadang kita melaksanakannya dengan mudah ini penuh perjuangan. Apa penyebabnya? Ya, hal itu hal yang wajar sebenarnya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna likulli amalin syirrah wa fatrah. Amalan itu ada membaranya, ada loyonya. Itu hal yang wajar. Karena kita manusia berbeda dengan malaikat yang iman mereka terus ya berada di level yang sama. Mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah bosan. Sedangkan kita berbeda dengan mereka. Kita makhluk yang berbuat dosa. Apa solusinya? Perbanyak istighfar. Hati tempat takwa ini kadangkala kotor. Kotor dengan penyakit yang mungkin tadi disebutkan, boleh jadi dengan ria, ujub, sombong. Tapi yang jelas dosa. Dosa itu membuat lemah. Kalau mungkin di ilmu kedokteran ya, bagaimana jantung yang lemah itu boleh jadi disebabkan adanya sumbatan ya, atau karena macam-macam hal. Agar dia kuat kembali dibersihkan. Membersihkannya dengan bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Maka kalau engkau tadi merasakan sesuatu yang kok nggak kayak dulu ya, coba engkau duduk istighfar 100 kali. Nabi SAW ini tiap hari ya, duduklah di waktu duha, selesai sholat duha engkau beristighfar, baca Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kita baca lagi, kita dengarkan lagi, kita kaji lagi. Apa sebenarnya fadilah yang didapatkan dari membesuk orang yang sakit ya, berbagi makanan sama mereka? Apa fadilah? Karena orang itu biasanya akan semangat ketika dia tahu fadilah sesuatu. Seperti orang yang tahu dengan keutamaan minum madu mamanya, atau minum habatus sauda. Ketika dia tahu, dia akan minum. Dapat berapa hari, berapa bulan, lupa lagi dia. Maka baca lagi, biasanya dia akan semangat kembali. Adapun yang kedua berkaitan dengan komplainan ya. Ya, makanya tadi disampaikan menghadapi orang sakit, menghadapi pasien, atau menghadapi manusia secara umum itu perlu kesabaran. Mereka ngomong yang macam-macam. Sabarlah seperti sabarnya para nabi. Nabi SAW, ya, beliau dihina, diejek dengan ungkapan yang tidak ada satu ungkapan keburukan kecuali pernah disematkan kepada Nabi SAW. Oleh mereka yang hidup semasa Nabi atau yang sesudah. Dikatakan penyihir, orang gila, dukun, pendusta, pembual. Na'udzubillah min dzalik. Maka intinya bersabar. Cari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan wajarlah orang-orang marah itu, yang jelas mereka pun akan dihisap. Kok nggak usah bingung-bingung, mereka yang berkata yang macam-macam itu nggak perlu dikomentari. Karena kalau ada orang komentar buruk, engkau nggak perlu membalas komentarnya. Kalau engkau balas, dia tambah jadi. Apa yang harus kau lakukan? Minta maaf, semoga yang sakit disembuhkan, semoga keluarganya yang nggak bisa membesuk ya, dikasih kelapangan dada ya, dikasih kenyamanan dalam hidupnya, kasih kesehatan, macam-macam lah. Doakan aja mereka sehingga engkau tidak tenggelam dalam kesedihan dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ya penanya bisa raise hand dari Deja.
Ya, dari yang raise hand dari Bapak Jejan Rahmanus raise hand. Silakan raise hand Bapak Jejan. Dari Bapak Jejan Rahmanus. Sekali lagi dari Bapak Jejan Rahmanus. Ya, mungkin sembari menunggu ada jadi 3 orang resen dan 3 orang dari chat room chat ya. Jadi baru 1 dari resennya. Dari Bapak Henry. Dari Bapak Henry silakan nyareskan. Ya, silakan. Silakan dari Bapak Henry. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Semoga sahlan. Allah menjaga Ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Yang bekerja di rumah sakit, Ustaz. Karena kami itu berinteraksi dengan orang sakit, Ustaz, yang sebenarnya harusnya menjadikan kami dan apa yang menjadi dekat sebenarnya malah makin jauh, Ustaz. Beralasan dengan sakit akhirnya jadi yang paling parah, jadi tidak sholat dan dan umumnya bagi teman-teman untuk terus menasihati diri sendiri maupun pasien sholat bisa berikan caranya untuk mohon izin nasihatnya, Ustaz. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ana mungkin bisa menyimpulkan dari pertanyaan yang terputus-putus barusan ya, tentang berkaitan dengan berinteraksi sama orang sakit. Yang orang sakit itu seharusnya mereka dekat sama Allah Azza wa Jalla karena memang mereka butuh. Mereka memerlukan bantuan Allah agar mereka sembuh. Tapi terkadang mereka malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah berhenti sholat kadang-kala ya. Ya, ini menjadi tugas kita ya. Tugas teman-teman yang bekerja di rumah sakit untuk menjadikan hal itu peluang untuk dakwah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan enggak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Ini orang enggak sholat, enggak mau kepada Allah, kita ajak sholat. Enggak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang berdakwah, menyeru kepada orang lain agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah seorang yang beriman, dia ikut beramal soleh, dan berkata aku termasuk orang-orang Islam. Jadi buat teman-teman ya jangan pernah berhenti ya. Boleh jadi kadang-kala butuh pemaksaan. Ana sering sampaikan bahwasanya pasien tuh kadang-kala lebih percaya sama dokter daripada sama ustadz. Bukan lebih percaya, lebih nurut sama dokter daripada nurut sama ustadz. Kalau sang dokter mengatakan, umpamanya kalau bapak nggak sholat, saya nggak akan datang lagi. Umpamanya mungkin cari dokter yang lain. Dengan harapan apa? Orang itu sholat gitu. Yang perawat mengatakan, umpamanya, Pak, bapak sholat. Dokter boleh jadi nanti nggak datang nih kalau bapak nggak sholat. Artinya bagaimana kita mengungkapkan ungkapan, kita nggak berbohong, nggak boleh kita bohong. Tapi ada kata-kata yang multitafsir, yang dapat memotivasi dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan boleh jadi masalahnya masalah orang itu memang nggak sholat. Dari sebelum sakit dia nggak sholat. Ada yang ketika sakit jadi sholat. Tapi ada orang yang dulunya sholat, gara-gara sakit dia berhenti sholat. Maka mungkin, wallahu a'lam, mungkin perlu adanya, kalau tadi kita ngomong ya, ngomong itu kadangkala sekali ngomong terus ditinggal udah dia lupa.
Apa nggak bisa di rumah sakit itu di tembok, biasanya tembok itu ada TV. Ana sampai sekarang belum melihat ya. Di rumah sakit itu kata-kata nasihat di dalam kamar ya. Kalau yang ada biasanya tentang penyakit ya, tapi tentang ibadah dia. Ketika tahu ini muslim, kita kasih di kamarnya, umpamanya kita bikin dalam figura ya. Apa umpamanya tulisannya, hanya Allah yang menyembuhkanmu, jangan tinggalkan sholat ya. Apa nasihat-nasihat itu? Karena itu insya Allah akan memotivasi dia untuk jadi lebih baik. Anak ingat punya saudara pernah dirawat di salah satu rumah sakit non-muslim, rumah sakit Kristen. Di Malang kalau nggak salah. Dia cerita, anak Ustaz, waktu itu setiap bangun anak ngeliat jam. Di bawah jam itu ditaruh salib Ustaz. Jadi setiap anak bangun yang anak lihat tuh salib, kata dia. Seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim, bagaimana sekarang pasien itu setiap bangun dia ingat sama Allah. Setiap mau tidur dia lihat jam biasanya. Dia ingat sama Allah SWT. Mungkin ini bisa dibicarakan agar di setiap kamar itu. Anda nggak tahu apa sudah ada seperti itu apa enggak. Mungkin moderator bisa memberikan maklumat mungkin. Iya, gimana Bang? Ada nggak kata-kata nasihat-nasihat yang berkaitan dengan dia menjaga sholat, ibadah di kamar pasien itu? Nasihat-nasihat ya Pak Ustadz? Iya, nasihat-nasihat supaya dia dekat sama Allah gitu, minta kesembuhan sama Allah. Biasanya kalau untuk di rumah sakit ini Pak Ustadz ada dari apa namanya kan tim HPK ya, HPK itu ada punya tim HPK itu ada yang namanya penasihat untuk agak cuma penasihat gitu Pak Ustadz. Jadi ada juga mendatangi pasien-pasien dan memberi kayak rohani gitu Pak Ustadz. Iya, tapi kan datang ya, bukan seperti kata-kata nasihat yang ada di dinding gitu, enggak kan? Oh, bacaan-bacaan semacam itu ya nasihat. Baik tadi nasihat umpamanya ingat Allah yang menyembuhkanmu, umpamanya seperti itu. Ada juga sih Pak Ustadz. Di dalam kamar pasien? Ada sebenarnya kebijakan dari masing-masing. Ada juga yang ada pakai itu sih, ada yang pakai seperti itu, ada juga yang tidak Pak Ustadz. Iya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan bagaimana harapan, Ana yakin harapan rumah sakit ini pasien ini sembuh. Dan rumah sakit tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah SWT. Rumah sakit cuma ngobatin. Mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman adanya figura-figura ya, kata-kata yang memotivasi dia untuk tetap beribadah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Baik, syukran Pak Ustadz. Ini dari selanjutnya dari Bapak Dejan yang resen dari tadi nih, Bapak Dejan. Tidak. Baik, lanjut Bapak Devi yang resen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Nah. Kalau misalkan pimpinan kita Ustadz memberikan tugas itu tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan kewenangan. Kadang itu kan BPM, klinik dan rumah sakit itu ada kewenangannya berbeda-beda gitu loh Ustadz. Siap. Nah, misalnya saya dapat kondisi kayak gini, saya boleh nolak nggak gitu? Karena saya takut nanti jatuhnya zalim sama pasien Ustaz. Itu saja. Afwan, jatuhnya zalim sama pasien? Ya, maksudnya gini, misalnya tindakan-tindakan yang nggak bisa kita ambil gitu Ustaz. Itu kan mungkin kewenangan di rumah sakit. Nggak bisa diambil. Kan ini atasan menyuruh. Iya, misalnya gini Ustaz, masalah contoh persalinannya Ustaz. Iya. Kan kalau SOP-nya itu kita mengikuti harusnya biarkan dulu normal gitu Ustaz. Kalau misalnya nggak ada kemajuan baru kita boleh kasih induksi. Iya. Nah, ini misalnya belum ada
belum sampai melewati batas kemajuan persalinan tapi sudah dikasih gitu loh Ustaz. Siap, Masya Allah. Ya kan, harusnya kan itu apa ya? Itu juga kayak membohongi pasien gitu loh. Itu, Ustaz. Jadinya akhirnya mendolimi pasien nanti ya seperti itu. Iya. Maksudnya karena ini juga tidak ada kesepakatan awal antara pasien dan kita gitu loh. Kalau ada Jadi, kesepakatan diperbolehkan biasanya. setahu saya itu kalau misalnya tidak ada kemajuan persalinan baru dikasih Ustaz. Oke, siap. Kalau pasiennya yang meminta, Kalau pasiennya meminta itu tergantung nanti keputusan dari dokter Ustaz biasanya. oke, ada kebijakan biasanya nanti ya. Kalau sudah tidak sesuai SOP, biasanya ada kebijakan. Baik, ahibati fillah wa iyyakum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, aturan dibuat sejatinya untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan dokternya, pasiennya ya. Karena aturan dibuat itu bukan untuk mendolimin seseorang. Tapi bagaimana ketika atasan menyuruh kita melanggar SOP yang ada? Apakah boleh kita tidak mentaatinya? Kalau boleh, ya kita nggak boleh taat sebenarnya. Apabila menyelisihi aturan. Ada satu pemahaman di masyarakat ya, yang perlu diluruskan. Di masyarakat ini kadang-kala mereka, kalau atasan yang nyuruh, udah. Dosanya ditanggung atasan. Udah kerjakan, saya nanggung dosa. Nggak ada cerita kayak gitu. Mereka nggak akan bisa bawa dosa orang lain. Semua akan membawa dosa masing-masing. Maka bagi yang disuruh sama atasannya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP dan itu dapat membahayakan pasiennya, maka nggak boleh taat, nggak boleh nurut. Walaupun mungkin dia akan marah nantinya. Jadi intinya ada kebijakan-kebijakan yang boleh diambil. Kalau itu kebijakan boleh diambil dan dia bertanggung jawab atas yang dia pastikan, yang menyelisih SOP umpamanya, maka dia wajib bertanggung jawab dengan hal itu. Karena kadang-kala ada hal yang memang di luar SOP. Ini tindakan harus diambil seperti ini. Dan dia benar-benar akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan demi maslahat pasien. Jadi bukan mendolimi pasien, tapi demi maslahat pasien. Maka rasa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tadi ditakutkan malah mendolimi pasien, nggak boleh. Kalau belum waktunya dikasih hal itu, maka jangan kita lakukan hal itu. Karena kita bakal ditanya sama Allah SWT. Ada perkara yang mungkin lewat jamaah aman. Tapi dalam catatan malaikat tetap tercatat. Kalau ternyata itu dilakukan dan dapat membahayakan pasien. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari room chat saya akan bacakan dari Bapak Koswara. Ustadz, mohon doanya untuk ibu saya yang mengalami gangguan jiwa sudah hampir 10 tahun. Sehingga membuat keluarga kami terus bersedih. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Syukuran Pak Ustadz pertanyaan. Allahu Akbar. Naam ahibati fillah. Semua ingin cepat sembuh. Semua ingin keluar dari masalah. Semua ingin selesai dari kesulitannya. Sebagian orang menyelesaikan hal itu dengan bunuh diri. Kita melihat. Dia sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Tapi dia sedang masuk ke masalah yang lebih besar lagi. Bagaimana kita menghadapi tadi orang tua yang kalau dikatakan punya penyakit jiwa. Ini jadi ujian buat keluarganya. Boleh jadi Allah ingin mengangkat derajat keluarganya. Yang gila ini sudah pena malaikat udah diangkat. Dia berbuat apapun, dosa yang dia kerjakan udah gak dicatat. Tapi keluarganya boleh jadi ingin diangkat derajatnya. Allah Azza wa Jalla kalau sudah menetapkan kedudukan yang tinggi di surga, yang tidak bisa diraih dengan amalan orang itu gak cukup. Allah kasih balak. Sehingga dia bersabar, kemudian sampai kepada derajat itu. Maka nasihat anak buat keluarga, menghadapi yang seperti itu, yang pertama, bersabar. Yang kedua, mengobatin orang tuanya dengan cara ruqyah ya. Dibacakan Al-Quran pada mereka, bacakan Al-Baqarah sama orang tuanya. Dan boleh jadi ini jadi pahala buat keluarga yang lagi. Yang gak pernah baca Quran, jadi baca Quran tiap hari. Dalam rangka mengobatin orang tuanya. Mungkin itu yang bisa dilakukan dan memohon yang terbaik sama Allah SWT.
Jadi ada orang yang sakit, kita nggak boleh minta kematian karena penyakit yang menimpa kita. Tapi kita boleh berdoa memohon kepada Allah, kalau kehidupan itu baik, hidupkan. Kalau mati itu lebih baik, matikan. Karena yang tahu mana yang lebih baik, itu Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Kurang Pak Ustaz. Ini bacaan lagi dari chatroom. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ana izin bertanya. Qadarullah 1 pekan yang lalu bayi Ana meninggal di dalam rahim dan usia bayi Ana 5 bulan. Mohon nasihatnya untuk Ana dan suami Ustadz yang telah ditinggal anak pertama kami. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jamaah rahmakumullah, kita semua punya rencana. Kita punya cita-cita. Ketika bayi itu berumur 4 bulan, Allah kirimkan malaikat yang mencatat ajalnya, rizkinya, dia bahagia atau tidak. Allah udah tahu itu dan dicatat. Orang tua yang di luar nggak tahu. Dia sudah beli baju, dia sudah beli kereta bayi, dia sudah siapkan nama untuk bayi tersebut. Tapi ternyata bayi itu meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Ketahuilah Allah yang tahu yang terbaik buat bayi. Dan ketahuilah bahwa bayi yang meninggal setelah ditiupkan ruh, itu akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak itu akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Ketika diperintahkan untuk mereka untuk masuk surga, mereka nggak mau. Mereka tetap di pintu surga. Ketika ditanya, kenapa kau berhenti di situ? Kata mereka, hatta ya'tiya abauna. Sampai orang tua kami datang. Jadi anak-anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka sejatinya orang tua yang punya anak bayi yang meninggal, itu ya berterima kasih sama Allah SWT. Bayi itu gak perlu capek-capek di dunia menghadapi kesusahan dan kesulitan dunia. Dia selesai sudah. Tapi dia akan memberikan syafaat kepada orang tua. Dan ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku. Wa akhlifli khairan minha. Dan berikan kepada aku yang lebih baik darinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, syukur. Ustaz, satu lagi Ustaz, seperti yang janjikan tadi, ada 3 pertanyaan, 3 dari Resen dan 3 dari chat room chat. Berarti satu lagi untuk maaf yang belum sempat bisa kasih kesempatan untuk bertanya karena mohon maaf dikarenakan banyak waktunya sempit. Satu lagi Pak Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum, afwan Ustaz, izin bertanya, sebagai seorang anak dan istri, apakah harus Anda utamakan dahulu Ustaz, apakah merawat orang tua dulu atau menuruti suami? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, anak wajib berbakti sama orang tuanya. Walaupun dia sudah menikah, dia wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi kondisi seorang anak perempuan itu ikut suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Anak itu berbakti sama orang tuanya tapi dengan batasan perintah suami, larangan suami ya. Ada aturan-aturan di mana dia harus taat sama suaminya. Dia nggak bisa keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Maka tugas seorang istri, bagaimana dia melayani suami dengan baik. Dengan harapan sang suami membalas kebaikan dia, memberikan waktu yang lebih luang untuk merawat orang tuanya. Itu yang sebenarnya seperti itu. Dan terkadang ada suami yang membutuhkan istrinya. Tapi sang istri perlu melawat orang tuanya. Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan? Ya bikin kesepakatan lah bagaimana. Yang jelas kalau bicara mana yang lebih diutamakan, seorang istri, posisi seorang istri, suami yang menjadi surga dan neraka dia. Tinggal karena dia mau merawat orang tuanya, ibunya umpamanya yang sakit parah, dia mau tinggal di rumah ibunya. Mungkin disinilah seorang istri bijak juga.
Dia mengatakan kepada suaminya, aku mungkin gak bisa mendampingimu. Aku tetap ingin jadi istrimu, tapi biarkan aku untuk merawat orang tuaku. Ketika engkau mau menikah lagi, tafadhal. Yang jelas, aku ingin merawat orang tuaku. Itu menjadi sebuah kesepakatan. Semoga ya semua bisa melakukan kebaikan. Sejatinya hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat dikaji. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi yang terbaik. Semoga kita bisa memahami bahwa mendampingi, merawat, menolong orang yang sakit, sejatinya kita menolong diri kita sendiri. Dan kita berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Ikhlas selalu dan berbaik sangka bahwa Allah tatkala memberikan cobaan buat kita, kita mampu menghadapinya. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.